Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sini kami melakukan coaching dengan fasilitator Ibu Hajah Darmawati MPD, Ibu pengajar praktik Ibu Dr. Anda Raminis MPD, saya Fitra Junaidi SPDI, saya Utari SPD. Saya Noni Erlina Hayu SPD. Kami akan melakukan praktek coaching. Mari kita saksikan coaching berikutnya. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching di mana Pak Fitrah bertindak sebagai coach dan Ibu Utari sebagai coachingnya. Nah, sekarang kira-kira persiapan Pak Fitrah sebagai coach itu apa saja, Pak? Saya sudah mempersiapkan langkah-langkah yang untuk melakukan coaching kepada Ibu Utari, yaitu dari tujuan, identifikasi, kemudian reaksi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti sesuai dengan alur tirta ya, Pak? Ya. Bapak juga jangan lupa untuk presence, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang seperti Bapak bilang tadi. Siap. Ya, baik, bisa kita mulai, Bapak Ibu? Siap. Assalamualaikum Bu Utari. Apa kabar? Sehat Bu Utari hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah hari ini saya sehat-sehat saja semua Pak. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarkan Ibu. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah ini Pak. Tapi saya bingung mau mengutarakannya kemana gitu Pak. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu nggak? Mohon maaf loh Pak, kalau seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak nih. Insyaallah ada waktu Bu. Jangan sungkan Bu, Ibu tidak mengganggu waktu saya. Alhamdulillah, makasih ya Pak ya sebelumnya. Jadi gini loh Pak, beberapa hari ini saya sering nggak nyaman gitu. Pikiran saya tuh nggak bisa tenang, tidur nggak nyenyak gitu. Jadi apa yang saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Ya saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ke Bapak. Baik Bu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah yang Ibu alami. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan Bu? Ini loh Pak Guru. Pak Guru ingat nggak beberapa hari yang lalu kan pengawas datang nih ke sekolah kita melakukan supervisi kelas. Nah waktu supervisi itu Pak, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, insyaallah saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa Ibu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari Pak pengawas itu? Kalau menurut saya nih Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Nah, tidak serius. Tidak serius seperti apa sih Bu?
Itulah Pak, Bapak pengawas ini mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Proses mengajar yang bagaimana nih Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan Pak waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya ini ya Pak ya, menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa saya ambil dari buku, referensi dari perpustakaan dan lain sebagainya, kan bisa Pak dari video gitu kan. Dan bagi saya itu yang penting mengacu pada kurikulum. Nah ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan nampaknya itu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ke Bapak, itu saya menggunakan berbagai sumber, misalnya dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan lah. Yang penting anak-anak tuh senang gitu Pak. Nah, kenapa Ibu tak menggunakan buku teks? Karena menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan untuk para murid. Murid-murid juga termotivasi, mereka juga senang. Kemudian sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok Pak. Sebenarnya itu udah bagus Bu. Kemudian soal output nih Bu. Menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber yang belajar yang Ibu sampaikan tadi? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Pak, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang sih masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Tapi saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, jadi setelah Ibu bercerita ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, terima kasih ya Pak. Terus terang aja nih, saya sudah merasa agak lega, agak nyaman gitu. Tapi masih ada yang sedikit ganjel nih loh Pak di hati. Suatu hal yang membuat saya merasa resah dan gelisah nih Pak. Sehingga kepikiran terus di pikiran saya nih. Bahkan di rumah juga itu kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan saya ini jadi agak terbengkalai ya Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan gelisah tuh Pak, dan tidak nyaman itu adalah karena Pak Pengawas tuh menyampaikan hal tersebut tuh sama kepala sekolah Pak. Jadi kan saya agak gimana gitu, takut masalah ini akan di kemudian hari itu akan gimana ya, menyebar atau gimana ke kawan-kawan tuh tahu gitu semua Pak. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan dengan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman ini adalah saat supervisi itu. Kemudian karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin Bu, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak ya, demi itu Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau enggak ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya kemungkinan Ibu pasti dipanggil. Untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti Pak Kepala Sekolah kita juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat Ibu dalam mengajar. Iya juga ya Pak ya. Mudah-mudahan juga ya Pak. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Pak, saya berniat nih menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi terbaiknya untuk saya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus itu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya ada Pak, rencana saya tuh saya akan menemui Pak Pengawas. Saya juga akan minta maaf pada beliau terkait
proses belajar mengajar yang sudah saya lakukan. Kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks Pak sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan ya, karena siswa sudah merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para peserta didik saya. Wah, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah sekali ya Pak ya. Syukurlah Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa agak lega Pak, plong rasanya hati saya ini. Karena jujur ya Pak ya, saya itu takut sekali itu. Takut salah dalam mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan tuh Pak, itu emang takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana. Ya, alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan deadline waktunya Ibu? Iya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Pak tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini Pak, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan teman-teman sejawat, guru selembun, mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semua yang dapat segera terselesaikannya Bu, dan Ibu dapat kembali kerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Pak, amin, amin, amin ya robbal alamin ya Pak ya. Dan terima kasih banyak loh Pak atas waktu dan kesediaan Bapak. Terima kasih juga sudah memberikan saran-saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang merasa agak enakan dikit lah Pak hati saya nih Pak. Semoga nanti kita semua bisa menjadi guru-guru yang dapat memberikan teladan yang baik untuk para peserta didik kita ya Pak ya. Iya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf loh Pak ya. Kebetulan nih saya ada janji nih Pak dengan para wali murid. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin besok Pak. Oke, silakan Bu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Mitra sebagai coach dari Bu Utari sebagai coachingnya, saya di sini sudah menemukan seperti solusinya, titik terang dari persoalan ini. Secara keseluruhan saya sudah melihat ada present juga, Bapak Fitra sebagai coach juga sudah mendengar secara aktif, ada rasa empati. Saya juga lihat Bapak sebagai coach sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggali untuk Ibu Utari. Baiklah, sebagai evaluasi kita nih Pak dari catatan-catatan kecil saya ini, kira-kira tadi tirta yang Bapak sudah lakukan secara garis besarnya itu seperti apa Pak? Baik Ibu, coaching yang saya lakukan ini itu mengikuti alur tirta. Yang pertama langkah-langkahnya atau model tirta itu, yang pertama tujuan Ibu, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi kedepannya apa, kemudian tanggung jawab dan komitmen yang Ibu Utari tadi itu, ya, itu mengikuti alur tirta seperti itu Ibu. Ya, alhamdulillah kita berharap setelah proses coaching yang kita lakukan, kita bisa memberikan pengaruh yang positif dan baik untuk guru-guru di sekolah kita, rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan praktek alur tirta yang Bapak sebut, yang coaching yang sudah kita lakukan ini di sekolah kita masing-masing.
Mungkin hanya itu pengamatan saya hari ini berdasarkan coaching Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, luar biasa lah hari ini Bu. Saya ingin bertanya nih Bu, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk praktek percakapan coaching ini? Untuk coaching hari ini saya sudah mempersiapkan sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya berharap coaching kali ini saya betul-betul bisa menggali secara mendalam persoalan yang dihadapi oleh coach saya Bu. Oke, kalau gitu bisa kita mulai. Siap Bu. Oke. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabar Bapak Fitra hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya perhatikan hari ini Bapak semacam ada beban Pak. Muka Bapak tak seceria biasa ini Pak. Biasa aja kok Bu. Yang benar Pak, saya kok merasa tidak seceria seperti hari-hari biasanya Bapak ini. Sejujurnya ya Bu, saya sedikit merasa tegang Bu. Beberapa tantangan pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif Bu. Wah, saya menghargai kejujuran Bapak. Saya siap menjadi pendengar yang baik untuk Bapak hari ini. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam ini Pak? Ada Bu, saya harap Ibu bisa memahami tentang saya Ibu. Baik, saya bersedia menjadi media buat Bapak bercerita. Terima kasih sebelumnya Bu, Ibu telah baik terhadap saya. Kalau saya boleh tahu, apa yang menjadi beban Bapak nih beberapa hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Oh, memang selama ini apa yang salah Pak? Tidak ada juga yang salah itu, tapi saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri Bu, dan membuat audiens itu berkesan dengan presentasi saya itu. Oh, bagus itu Pak. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan setelah ini Pak? Saya ingin presentasi saya itu Bu lancar gitu, tak gugup. Karena selama ini Bu, saya ketika menyampaikan itu Bu, saya rasanya gugup. Padahal saya sudah berlatih di rumah, kata-kata itu rasanya sudah tersusun. Cuma ketika saya sampai di depan umum Bu, saya gugup, akhirnya hilang kata-kata tersebut. Nah, itu yang membuat saya merasa gimana gitu, tidak ada feedback positif lah dari audiens gitu. Oke, sekarang mari kita cari yang menjadi persoalan utamanya ya Pak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi? Boleh saya ceritanya Bu? Ceritakan lebih lanjut. Silakan Pak. Rasa takut tidak memberikan kesan positif kepada audiens. Kadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna itu. Saya sangat paham apa yang Bapak rasakan. Tapi bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut Pak? Ya, saya menghadapi situasi tersebut Bu, dengan apa lagi itu?
saya belajar supaya situasi itu tidak nampak di audien gitu. Saya merasa duduk. Jadi cara saya di rumah mungkin belajar, kemudian saya bagaimana saya menyalurkan kepercayaan diri saya di depan audien seperti itu. Sekarang kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Bapak ini. Adakah hal yang lain yang ingin Bapak katakan? Saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi itu. Saya yakin dengan bimbingan ibu, karena ibu juga sudah terbiasa berbicara di depan umum, maka saya minta ilmu dari ibu. Saya yakin dari bimbingan ibu saya bisa mencapai itu. Baik, Pak. Sekarang kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan tersebut? Ya, yang saya akan siapkan itu akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu. Kemudian saya akan berlatih, belajar untuk bagaimana saya berbicara di depan umum. Itu saya berlatih di rumah dan cermin. Jadi ketika saya berbicara di depan cermin, nah kemudian saya juga berbicara di depan istri saya, mempraktikkan, mempresentasikan di depan istri saya. Nanti istri saya yang menilai apakah pembicaraan saya itu sudah tepat, sudah terstruktur. Nah, kemudian dari teman mungkin, Bu, atau dari mentor, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali itu, Pak. Tapi adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana Bapak tersebut? Prioritas saya adalah untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih di depan cermin. Kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa itu. Jadi saya berlatih di rumah, bagaimana cara menghadapi audien, kemudian kata-kata materinya harus saya kuasai seperti itu. Nah, untuk itu pasti ada strategi. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Saya akan mencari referensi, Bu. Referensi dari referensi yang baik untuk materi, kemudian mempersiapkan slide presentasi, Bu. Jadi kalau seandainya presentasi slide-nya itu menarik, akan membuat audien itu belajarnya semangat gitu. Kemudian ada feedback lah dari audien tersebut, sehingga dengan slide yang bagus saya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya lah, mungkin seperti itu, Bu. Itu sudah sangat luar biasa itu, Pak. Langkah-langkah yang sangat baik, yang hebat, yang menurut saya sudah struktur lah yang Bapak buat itu. Ya, Luar biasa itu, Pak. Ya, Bu, saya jadi semangat dengan motivasi itu. Baik, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Mungkin saya berkomitmen gini, Bu, untuk mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin mungkin, kemudian akan mencari feedback dari teman atau mentor. Tapi ada pertanyaan nih, Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Saya akan meminta bantuan teman, Bu, kemudian mentor mungkin untuk memberikan feedback atau membantu saya dalam berlatih presentasi. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan semangat perbaikan, dan juga motivasi dari ibu ini. Nah, gitu. Jadi itu buat semangat saya, Bu. Benar sekali, Pak. Bapak sudah punya komitmen. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut setelah kita bicara ini, Pak? Saya akan berlatih terus untuk berlatih presentasi materi yang saya sampaikan itu mungkin lebih mantap lagi slide-nya, apalagi saya guru penggerak, jadi besok itu kemungkinan besar saya akan menjadi tutor, menjadi narasumber di KKG misalnya. Otomatis saya harus pandai menyampaikan materi yang akan disampaikan itu. Kemudian dari gaya intonasinya, gaya gaya berbicaranya mungkin diperhatikan dan belajar lagi seperti itu. Luar biasa. Saya lihat pun raut muka Bapak sudah enak nih, Pak, dipandang. Iya, Bu. Sudah cerah, ada sinar-sinar bulan ini, Pak. Iya, Bu, terima kasih, Bu, sudah menjadi teman saya bercerita.
Semoga kedepannya presentasi saya lebih baik dan bisa menginspirasi banyak orang, Bu. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, Bu, saya nanti ada ekskul pramuka, Bu. Jadi saya terima kasih banyak Ibu atas apa Ibu motivasi Ibu, sehingga saya nanti kedepannya lebih bagus lagi ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Silakan Pak Putra. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kalau saya lihat dari coaching yang dilakukan ini tadi itu coaching yang sangat luar biasa sekali gitu. Pas banget dan sudah bisa menemukan titik terang serta solusi dalam permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu. Secara keseluruhan saya sudah melihat sudah ada presentnya, kemudian mendengarkan aktif, dan ada rasa empati, serta mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Sambil kita evaluasi nih ya Bapak Ibu, sebenarnya tadi tirta yang Bapak Ibu lakukan itu secara garis besarnya itu apa? Nah, alur tirta yang kami lakukan tadi di waktu coaching menggunakan 4 tahapan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama tujuan. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi masalahnya. Lanjut dengan rencana aksi dari coach saya sendiri. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang akan dia lakukan, komitmen dia yang akan dia lakukan. Bagus sekali Bu Nonia. Dan saya harap dari praktik coaching yang kita lakukan ini, yang dilakukan ini bisa dipraktekkan untuk coaching teman-teman, rekan-rekan sejawat Bapak Ibu semua yang ada di sekolah ini. Mungkin saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Utari. Waalaikumsalam Pak Fitra. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya hari ini senang, happy, damai, tenang. Kira-kira pada kesempatan ini Ibu berperan sebagai coach untuk Ibu Noni. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan? Persiapan yang sudah saya siapkan yang pertama yaitu membuat teks percakapan dialog berdasarkan model coaching berdasarkan model depan. Kemudian Ibu harus mengikuti langkah-langkah model kita itu seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian Ibu harus di dalam 3 kompetensi tadi. Kompetensi inti coaching itu adalah present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, sekarang silakan Ibu untuk melakukan coach. Assalamualaikum. Maaf mengganggu nih Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu buat saya? Waalaikumsalam. Oh Bu Noni, ya silakan Bu. Ada apa Bu? Saya lihat kok sepertinya Bu Noni agak murung hari ini, kurang bersemangat seperti biasanya ya. Gimana Bu Noni? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya maaf nih sebelumnya Bu, saya terpaksa mengambil waktu Ibu dan mengganggu Ibu sebentar. Tidak masalah kan Bu? Enggak masalah, oh, apa-apa Bu Noni. Begini Bu Tari, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu dengan masalah yang saya hadapi sekarang. Masalahnya apa ya? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Ibu tahu tidak dengan teman kita yang namanya Ratna? Nah, beberapa hari ini dia mendiamkan saya, Bu. Tidak mau bertegur,
tidak mau saya tegur. Biasanya kan kami akrab, Bu. Jumpa saya diam aja, saya jadi agak tak enak hati saya itu, Bu. Kok bisa gitu Bu Noni? Terus apa yang membuat beliau bersikap seperti itu? Begini, Bu, dulu waktu dia mau menghonor di sekolah ini kan saya yang mengajukan namanya kepada kepala sekolah, Bu, sehingga dia diterima di sekolah ini dan sekarang mengajar di kelas 2. Terus gimana? Nah itu dia, Bu, sekarang dia bergabung dengan geng atau teman yang lain, Bu. Yang itu dia menjadi sombong, agak menjauhi saya gitu, Bu. Saya tanya, dia tidak mau menjelaskan. Saya dekati, beliau diam saja, Bu. Terus waktu ada acara HUT Piagera, Bu, untuk para pensiun kemarin, saya tidak dikasih tahu sama dia, Bu. Dia membuat acara dengan teman-temannya gitu, Bu. Ya apalah salah saya nih kan, Bu, dikasih tahu kan saat itu saya ada di kantor. Kenapa saya tak mau, kan kita sama-sama guru di sekolah ini, Bu. Kenapa saya didiamkan kayak dikucilkan, saya merasa gitu, Bu. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu saya tanya dulu ke diri Bu Lina. Apa yang menyebabkan? Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu saya tanya dulu ke diri Bu Noni. Apa yang menyebabkan Bu Noni bisa berpikir seperti itu? Iya, Bu, saya merasa dikucilkan oleh teman-teman, Bu. Merasa tidak dihargai, tidak dianggap kehadiran saya, Bu. Merasa kayak saya tidak dibutuhkan di sekolah ini, Bu. Oh, berarti itu perasaan Bu Noni saat ini ya. Jika saya dapat menyimpulkan, apa yang membuat Bu Noni seperti itu? Karena ibu merasa seperti negatif thinking sama dia gitu ya. Ya ibu yang sabar jalan. Semoga kedepannya nanti si Ratna itu tidak berbuat seperti itu lagi. Mungkin dia hilaf ya kan, Bu. Namanya juga manusia, tidak lepas dari salah dan silap. Iya ya, Bu. Saya harap mudah-mudahan dia bisa berubah, Bu, tidak seperti dulu lagi, Bu. Kita tidak mengucilkan saya. Saya berharap kedepannya kita sama-sama menjaga silaturahmi gitu, Bu. Apalagi kita sama-sama guru kan, Bu. Lalu sekarang bagaimana menurut Bu Noni? Apa rencana Bu Noni ke depannya? Ya, untuk menyelesaikan masalah itu saya berniat akan menemui Bu Ratna dulu, Bu. Minta maaf padanya. Mungkin saya secara tidak sadar telah menyinggung perasaan beliau, kan? Saya juga berjanji pada diri saya untuk lebih sabar lagi dan akan menjalin kerjasama dengan beliau lebih baik lagi. Dan saya tidak mau berprasangka negatif itu, Bu. Langkah yang ibu ambil ini sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bu Noni. Alhamdulillah, syukurlah, Bu. Sekarang saya agak merasa lega, Bu. Karena jujur sebelumnya saya benar-benar merasa gelisah. Saya tidak tenang, saya merasa tidak punya teman. Saya takut mengambil langkah. Jangan-jangan nanti saya salah tambah memperkeruh keadaan. Syukurlah Bu Noni sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal ini, saya akan mencoba untuk selalu menjaga tali silaturahmi dengan teman-teman sesama guru di sekolah ini, menjalin komunikasi yang baik, saling mengingatkan, dan juga mencoba untuk bersikap dewasa, Bu, tidak cepat mengambil negatif thinking dulu, gitu, tidak terburu-buru berprasangka yang tidak baik, gitu. Nah, itu yang bagus sekali tuh Bu Noni. Semoga dapat segera terselesaikan dan ibu bisa menjalankan tugas dengan senang hati, dengan tenang, tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Ya, amin. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah mendengarkan curhatan saya. Agak plong rasanya saya, Bu. Semoga kita semua bisa menjadi pendidik dan memberi contoh yang baik kepada peserta didik kita, Bu. Amin. Sama-sama Bu Noni. Kalau begitu saya pamit permisi dulu ya, Bu. Kebetulan karena saya mau masuk kelas lagi, saya mengajar MDTA ini, Bu. Oh ya silakan Bu Noni, monggo. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Utari. Ya. Kalau saya lihat hasil coaching antara Ibu dengan Ibu Noni luar biasa dan mengena, kemudian menemu titik terang persoalan permasalahan dari Ibu Noni
Moni, kemudian Ibu sudah memberikan solusi apa yang dialami oleh Ibu Moni. Secara keseluruhannya saya sudah melihat passion Ibu, kemudian Ibu mendengarkan aktif, kemudian ada rasa empati yang saya lihat, kemudian mampu Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sambil kita evaluasi nih Bu Tari, sebenarnya tadi itu kita yang Ibu lakukan itu secara garis besarnya apa? Yang saya sudah masuk ke situ, ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, dan juga ada tanggung jawabnya. Bagus sekali Bu Tari. Jadi kedepannya coaching-coaching seperti ini harus kita lakukan terhadap rekan-rekan sejawat yang lainnya. Mungkin cukup itu Ibu Tari pengamatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.